Minum dulu. Minum Siap-siap. dulu. Kang Fatur mana minumnya nih? Waduh, ini kalau aku kan, ayo. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. salam. Eh, Sebelum kita mulai acara hari ini, mungkin kita bisa baca Al-Fatihah ya untuk pembuka. Semoga diberkahi Allah. Alanya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin waddin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Kang Fatur Rahman ya sebagai narasumber pertama gitu di podcast Kamil. Ini adalah podcast Kamil pertama gitu kan. Kapan lagi podcast dibuka dengan bacaan Al-Fatihah gitu ya. Juga kepada teman saya gitu ya, Kang Sultan Yazid. Halo. Serta Teh Winanda gitu ya sebagai tim podcast dan teman-teman peserta ya yang telah hadir pada podcast hari ini. Jadi ini adalah podcast perdana Kamil gitu ya, pasca sarjana ITB. Podcast ini merupakan media sharing gitu ya tentang Kamil itu sendiri, kemudian nanti akan disisipi oleh hal-hal positif dan hal-hal yang berkaitan dengan hikmah-hikmah keagamaan gitu. Kenapa podcast? Karena memang kita berada pada sesuai zamannya gitu ya. Zaman sekarang adalah zaman di mana tidak lagi terpaku oleh hal-hal yang sifatnya workshop atau apa, tapi malah justru anak muda banyak di hal-hal yang informal gitu kayak podcast dan sebagainya. Harapannya dengan podcast ini kita dari media Kamil ya, tim media bisa menjangkau teman-teman pasca sarjana dengan lebih luas daripada sebelumnya. Karena ini memang terobosan ya, Kang Sultan ya. Terobosan Sebelumnya ini belum ada. kayaknya baru saya lihat juga sih. Dan alhamdulillah kan karena kita online, jadi kita bisa lebih fleksibel gitu ya mau ngundang siapa. Cuman emang kendalanya kalau misalnya koneksinya kurang baik, itulah dinamika hidup. Asik, mantap nih. Cuman ini tuh Kang Fenan, kebetulan karena kita podcast perdana, kita itu sengaja nih ngundang Kang Fatur. Wah, ada apa nih? Soalnya kan kita tuh ingin sekalian mengenalkan Kamil itu apa, terus sosok di balik Kamil itu siapa, dan rencana Kamil ke depan tuh besarnya seperti apa gitu. Tapi karena Kamil itu ada di lingkungan pendidikan kan, nah kita tuh ingin sekalian ngangkat bagaimana gitu ya bisa menyeimbangkan antara kehidupan di kampus sama kehidupan di organisasi. Dan ya mungkin nanti kita banyaklah beberapa diskusi sama Kang Fatur sama Kang Fenan. Wah. Ya kan, Kang Fenan. Sebelumnya selamat pagi Kang Fatur gitu ya. Sebelumnya nih Kang, dari Kang Fatur sendiri nih, boleh dikenalin dulu gitu ya, latar belakangnya gitu, pendidikan S1-nya gitu, asal daerah gitu, asal kampus, dan sekarang di ITB sendiri sedang mengambil program apa gitu Kang. Oke, terima kasih banyak Kang Finan, Kang Sultan. Luar biasa nih, dua akang-akang yang luar biasa. Oke, Kang Finan, kenalin, namaku Fatur Rahman, ya, biasa dipanggil Fatur atau panggil Tulo juga bisa. Tulo itu nama kecil, gitu ya. Karena dulu waktu kecil ketika ada, kita kan waktu kecil sering putar lagu-lagu pakai kaset ya. Nah, kalau ada lagu Nagatullo, saya itu pasti goyang-goyang. Makanya. Mau cobain nggak Kang? Ayo boleh Kang. Janganlah. Oke. Nah itu kan, kalau asal asli dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kotanya para nelayan gitu ya, para pelaut gitu ya kalau orang bilang. Kemudian dulu S1 di Telkom University di Kabupaten Bandung, prodinya S1 Teknik Fisika.
Nah, jadi kalau SD sampai SMA lanjut ke Telkom University di Kota Bandung. Nah, kemudian setelah itu saat ini mengemban di step student di teknologi nano di ITB gitu ya, Institut Teknologi Bandung. Kayak gitu kan. Dan sekarang kebetulan juga mengemban amanah di satu lagi belum disebutkan. Wah, itu apa itu kan? Sebagai silakan. Sekarang ini kan diberikan amanah sebagai ketua umum di Kamil Pasca Sarjana ITB. Selain tadi aktif sebagai mahasiswa gitu ya, tadi kata Kang Sultan, udah aktif organisasi juga Kamil ketua umum. Kemudian juga diberikan kesempatan nih menjadi seorang asisten riset atau asisten penelitian di prodi saya. Tepatnya di laboratorium reaktor mikroskop di Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Wah, itu kan yang ditunggu-tunggu kan. Kang Fatur, Kang Fenan, saya izin boleh nggak nanya satu hal? Apa Boleh. tuh kan? Saya tuh baru tahu, Kang. Kalau nama panjang Kang Fatur tuh kan kalau di Instagram tuh ada Fatur Tulo ya. Iya. Ada Tulonya kan. Saya kira Tulo itu marga atau apa gitu kan. Oh, Ceritanya simpel itu gitu Kang ya. Ternyata dulu Kang Fatur kalau ada lagu Sinaga Tulo itu kan. ya. Terus Kang Fatur suka joget-joget. Akhirnya waktu kecil dipanggil lah Tulo. Ya, Tulo gitu ya. Aduh. Paham. Kalau Makassarnya mana, Kang? Saya banyak teman dari Makassar. Semuanya baik-baik. Oke. Kalau Makassarnya deket sih Kang. Kalau akan ke Makassar kan kalau naik pesawat gitu ya di bandara. Nah, dari bandara itu ya cuma sekitar 15 menit lah naik motor. Jadi bisa dibilang pinggiran sih daerah kota Makassarnya. Jadi bukan di pusat kotanya. Kalau bandaranya sendiri kan sebenarnya kayak di Jakarta ya. Bandara Suta itu kan sebenarnya bukan di kota Jakartanya. Jadi Sultan Hasanuddin itu juga sebenarnya bukan di Makassarnya, tapi di Kabupaten Marosnya. Oh, Maros. Ya. Saya tahu. Oh, Maros. Nggak tahu dia pasti ikut-ikutan. Saya tahu kan, Oh, tahu. ya. Maros. Siap. Ternyata di chat ada yang dari Makassar juga kan. Oh ya. Oh ya. Halo yang dari Makassar ya. Halo. Oh, ini Teh Winanda ternyata. Halo. Keluarga podcast dari Makassar. Oke. Jujur ya banyak ya teman-teman dari Makassar itu baik-baik. Berarti Kang Fatur tuh baru ke Bandung setelah kuliah. Baru. Iya kan, lulus SMA langsung ke Bandung. Oke. Ngambil prodi fisika waktu dulu. Teknik fisika tepat. Teknik fisika luar biasa sekali. Kang, sorry belum dijelasin nih. Kang Fatur tuh angkatan berapa kalau boleh tahu? Kalau S1-nya tahu sih angkatan 2016 kan. 2016 ya. Iya. Berarti kan masuk ITB gap sebentar kan satu semester. 1 tahun kan. Oh, 1 tahun baru masuk ke ITB. ITB. Apa sih Kang yang bikin Kang Fatur nih baru aja jadi fresh graduate gitu ya, terus langsung memberanikan diri gitu daftar lagi S2 tuh kenapa gitu alasannya? Wah, itu pertanyaan yang cukup menarik nih Kang ya. Ada kisah di balik itu Kang. Wah, apa tuh Kang? Kalau Kang Sultan mendengar prodi teknik fisika, itu udah asing atau udah mainstream atau masih asing Kang? Di telinga Kang Sultan sebelum ketemu saya nih atau sebelum masuk ke ITB gitu ya? Jujur sangat tidak asing. Sangat tidak asing. Ya. Nah, kalau di industri kan Kang Sultan, teknik fisika itu dia masih jarang ditemukan requirement-nya, catatannya. Kebanyakan itu dicarinya ke arah teknik elektro gitu ya, ataupun ke fisikanya, ke pelajaran fisikanya. Jadi bagi kami lulusan teknik fisika lumayan berat mencari requirement yang membutuhkan tenaga teknik fisika. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak ya di luar sana yang mencari misalkan teknik elektro ya kita bisa ke sana. Nah, salah satu kenapa saya melanjutkan gitu ya kuliah di ITB untuk S2-nya ya tadi
karena kalau mau terjun ke industri lumayan gitu ya, lumayan untuk mencari tempat, gitu ya. Lumayan rumit lah mencari permennya. Nah, di sisi lain kan Sultan, di sisi lain memang selama kuliah itu saya juga aktif mengajar di salah satu inilah TPA lah ya. Nah, dari situ setahun setelah fresh graduate itu saya kepikiran tuh kira-kira setelah ini ngapain gitu ya. Setelah lihat-lihat, cari tahu dengan berbekal beberapa wawasan juga orang-orang yang saya kenal gitu ya, minta saran, ya dia ngasih gambaran, ya udah kamu coba lanjut aja buat kuliah. Dan memang lingkungan sekitar saya pada saat itu kebanyakan memang dari para akademisi. Nah, mungkin itu juga yang mendorong saya bisa lanjut untuk magister kan, Kang Sultan. I see. Setelah dilema gitu ya, harus graduate, dilema, cari tahu passionnya, oh ternyata memang suka ngajar. Nah, di sisi lain, lingkungan juga kan. Nah, mungkin itulah yang memberikan saya jalan untuk bisa memilih lanjut ke studi. Berarti ini kan ya Kang, awalnya Kang Fatur ini menganggap bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia untuk fisika itu terbatas gitu ya Kang? Nah, apalagi kan saat angkatan saya lulus itu masa puncak-puncaknya COVID. Ya, COVID ya. Makin susah lagi Kang. Cuman kan antara menjadi antara lapangan pekerjaan di fisika dengan dosen itu apa ya istilahnya cukup bertolak belakang gitu ya. Kan kalau kerja itu lebih ke arah industri, sedangkan kalau dosen itu lebih ke tenaga pendidik gitu ya kan. Berarti saat ini Kang Fatur itu pada awalnya berpikiran bahwa ingin terjun di dunia industri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saat ini berarti lebih ke arah akademisi kan? Fokusnya. Ya, benar kan. Oke. Gimana nih Kang Fenan? Menarik juga nih. Enggak, saya penasaran tadi TPA-nya TPA Dayakolot atau TPA Skabirus nih. Ya, benar kan. Saya juga dulu ngajar di situ, Kang. Wah, di mana tuh, Kang? Jangan-jangan satu tempat kita. Yang anak-anak kecil itu kan? Iya, anak-anak kecil itu. Tapi saya cuma berapa pertemuan ya, paling 2 minggu doang. Sebenarnya saya nggak ini, Kang. Menarik nih. Tapi Kang, TPA dan dosen itu kan level yang cukup jauh gitu ya. Iya, benar. TPA itu ke arah anak-anak dan bahkan materinya itu bukan fisika kan. Ya. Tapi bagaimana sih ceritanya bisa dari TPA itu kepikiran untuk menjadi tenaga pendidik gitu, akademisi di bidang fisika nanoteknologi kan yang sekarang. Gimana gitu kan bridging-nya atau transisinya? Oke kan. Nah, yang pertama yang seperti saya bilang tadi kan, jadi ada waktu tuh dari berpikir ke arah industri ke arah akademisi. Nah, dan salah satu yang membuat saya berubah pikiran itu tadi saat saya mengajar. Nah, pertanyaan yang Pak Sultan kan antara mengajar anak-anak dengan mengajar sosok menjadi dosen ini kan beda ya. Nah, tapi satu hal yang membuat saya yakin itu adalah saya dapat menghabiskan waktu dengan menerangkan sesuatu. Nah, itu juga yang menjadi ke saya gitu ya. Nah, kamu dapat menghabiskan waktu lama dalam menerangkan sesuatu gitu kan, apalagi saya pun juga memang suka ketemu sama orang gitu ya. Passion ya, Kang ya. Nah, passionnya gitu kan. Jadi rela ngorbanin waktu, jadi apa ya? Tidak terbebani gitu loh. Nah, ya. Ketika ngajar, ketika ketemu anak-anak. Saya tahu. Kang Fenan ngajar apa dulu? Enggak, maksudnya bukan. Maksudnya, kalau saya bukan di ngajar ya, tapi saya lebih ke passionnya ke desain gitu. Jadi rela gitu begadang berjam-jam kita bikin desain karya 3D dan sebagainya. Nah itu orang lain lihat kok, ini kok sampai berjam-jam gitu ya, di depan laptop bikin karya. Tapi kita menikmati gitu ya. Namanya juga passion. Mungkin Kang Fatur jadi saya nangkepnya passionnya di bidang mengajar, pendidik gitu. Jadi ketika bertemu orang, murid, dia menemukan satu kenikmatan dalam tanda kutip. Paham. Mulut nggak bisa berhenti ngomong lah, ibaratnya kayak gitulah. Sama kayak kakak saya juga gitu, Kang. Dia juga ngajar kalau kakak saya. Dulu juga dosen gitu. Jadi kalau saya ngajar
gimana kayak kurang ya beda-beda itu kan passion orang beda-beda. Sepakat kan. Oke, mungkin langsung aja Kang. Keren sekali ini. Nah, tadi udah dijelasin gitu mengenai latar belakang pendidikan dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Kang di dalam teknik fisika gitu ya, apalagi di Telkom gitu. Nah, pengalaman yang didapat itu apa aja gitu Kang ketika akademik, apalagi nano ya sekarang nanoteknologi ya. Bikin sabun juga kalau nggak salah ya. Kok tahu dari mana Kang? Sabun Bikin tanah sabun. tahu saya kan. Nah, pengalaman dan prestasi akademiknya gitu, dari sisi Kang Fatur sebagai orang yang aktif di organisasi, apalagi sekarang jadi ketua Kamil dan aktif di akademik itu kira-kira apakah prestasinya Kang? Oke, secara eksklusif gitu ya kan, beda-beda ya, sepakat gak? Ya. Nah, mungkin kalau misalkan prestasi yang dimaksud itu adalah misalkan memenangkan lomba ataupun juara gitu ya, saya kan ke arah sana kan, gitu ya. Nah, tapi prestasi yang ingin saya coba, mungkin yang saya dapat selama ini ataupun pengalaman yang saya dapat selama ini adalah bagaimana saya dapat menyelesaikan sesuatu gitu ya, sesuai dengan ide atau perencanaan yang saya sudah buat di awal. Misalkan dalam penelitian ya, misalkan waktu teknik fisika kemarin, gitu ya. Kalau untuk tugas akhir saya itu pure idenya dari saya pribadi kan. Kalau mungkin beberapa di antara kita mungkin ide penelitiannya dari dosen gitu ya. Nah, jadi ide penelitian tugas akhir saya itu memang saya yang mengajukan sendiri, dan alhamdulillah dengan ide penelitian itu ya saya berhasil menyelesaikannya. Nah, itu mungkin sebuah prestasi yang menurut saya gitu ya. Kemudian itulah mungkin yang menjadi bekal yang nggak tahu gitu ya apa yang dilihat sama orang-orang, tapi ibaratnya saya bisa menyelesaikan sesuatu yang saya rancang di awal gitu ya, dan saya dapat menyelesaikannya itu hingga akhir dan sesuai dengan ekspektasi. Nah, itu mungkin yang saya terapkan di sebuah penelitian kan. Penelitian dalam artian setiap Lebih ke soft skill lah ya. Nah, lebih ke soft skill kan. Kalau ditanya prestasi akademik dalam pengertian tadi menang lomba, juara, wah itu saya juga nggak pernah ke arah sana sih kan. Cuman memang ya tadi karena memang bisa menyelesaikan, senang gitu ya menghabiskan waktu ke arah sana, ya saya bisa menyelesaikan gitu ya penelitian-penelitian ataupun ide-ide ataupun rencana-rencana yang saya buat di awal hingga akhir kayak gitu kan. Nah, itu juga lah mungkin yang mendorong saya bisa aktif lah di bidang akademisi saat ini. Bang, mantap sekali, saya juga setuju itu Kang. Prestasi itu kan tidak harus akademik, itu luas sekali dunia ini. Oke, mungkin Kang Sultan ada yang mau lagi? Ya. Wah, ini sih Kang tadi Kang Fenan. Gak tahu ya kalau di jurusan Kang Fenan seperti apa. Kalau di arsitektur sendiri kan saya dari arsitektur. Kang Faturnya sepertinya sedang ini ya, sedang sedikit nge-lag. Kita tunggu dulu kan. Jaringannya kayak. Jaringan. Tapi emang itu tuh hal penting sih Kang Fenan. Kayak prestasi yang disampaikan sama Kang Fatur itu artinya dia bisa menikmati proses perkuliahannya sesuai dengan hati dia gitu. Itu merupakan prestasi yang nggak semua orang bisa dapatkan gitu ya. Karena kan banyak juga ya yang merasa salah jurusan gitu. Itu kan problemnya sekarang udah lama-lama. Tapi saya yakin sih kalau S2 kayaknya sedikit ya yang mengalami itu kayaknya. Harusnya, apalagi kan sekarang ada kampus merdeka gitu ya, kayak misal jurusan saya desain itu ada anak yang S1-nya antropologi gitu masuk S2. Desain ya. Di sini ada 3 orang dari Makassar loh, Kak. Oh iya kan? Iya, ada Kang Hasrul. Hai. Halo. Salam kenal. Makassar banyak banget udah. Saya dulu kerja di Jogja juga temennya orang Makassar juga. Ini kayaknya emang sedang ini ya. Pelaut semua kan?
Ya suka perantau merantau. dia. Tapi keren-keren loh orang Makassar. Saya hebat orang Makassar. Kang, Siap. kita recall lagi Kang yang barusan. Oke. Jadi kita tuh tadi sedikit diskusi kan, kalau misalnya prestasi itu benar kan, kita sepakat kalau prestasi itu bukan hal yang juara 1, juara 2, juara 3 dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang terpenting pada kuliah itu saya sepakat banget sama Kang Fatur gitu ya, bahwa saat kita bisa passionate, saat kita bisa serius gitu ya, hati kita bisa betul-betul masuk ke dalam apa yang kita pelajari, itu menjadi salah satu indikator prestasi pada akademik gitu ya Kang Fatur. Betul. Barokahnya dapat itu. BTW ntar kalau tadi kita sempat ada obrolan gitu Kang Fatur ya sama teman-teman audiens. Ada beberapa yang tanya, tapi kayaknya sesi tanya jawabnya ntar aja kali ya. Kita lanjut aja gitu ya. Kang Sultan mungkin bisa next. Siap. Kang, Next pertanyaan. tadi ya kita mungkin cukupkan lah ya berbicara tentang akademik. Saya yakin Kang Fatur tidak usah diragukan lagi gitu ya. Di bidang akademiknya, alhamdulillah gitu kan bisa menjiwai apa yang sedang dipelajari gitu ya, interest dengan keilmuannya, terus suka dengan apa yang sedang diteliti saat ini. Nah, berikutnya itu kan terkait kehidupan organisasi gitu kan. Kalau misalnya Kang Fatur udah bisa menguasai bidang akademik, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana awalnya Kang Fatur terpikir untuk aktif di organisasi khususnya saat ini sebagai ketua Kamil gitu. Mungkin bisa dimulai dari kehidupan organisasi di S1-nya dulu gitu. Sehingga bisa mengarahkan kepada kehidupan organisasi yang sekarang itu gimana tuh Kang? Oke Kang, terima kasih banyak Kang Sultan. Jadi mungkin sedikit cerita ke belakang ya Kang Sultan, Kang Finan. Jadi sejak SD sampai SMP itu aku itu orangnya bisa dibilang introvert. Ini joget-joget tuh loh Kang, gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Saya tidak percaya. Nggak, kalau introvert bisa gitu. Kalau introvert kan kita main di rumah terus ya. Nggak, Kalau Mas. anak-anak Iya. lain pada main bola gitu ya. Nah, kalau aku tuh di rumah ya cuman kerjaannya cuma di rumah aja gitu ya. Entah itu main game ataupun main sama adik-adik di rumah gitu kan. Main game ini nggak Kang? ML. Enggak, kalau ML mah dulu belum ada. Pas Oh, kita belum ada. kecil. Kalau ada saya ajakin Kang. Ninja Saga. Oh, Ninja Saga. Ninja Saga. Saya juga main nih Ninja Saga. Oke. Keren. Nah, kan. Jadi semenjak SMP gitulah aku introvert. Nah, cuman pada saat SMA di situ mungkin titik ini ya, titik 180 derajat dari yang dulu yang saya introvert. Nah, pas SMA itu kan keaktifan saya di organisasi itu dimulai dengan kegiatan di Rohis gitu ya. Nah, karena dulu Rohis di sekolah saya kan mungkin waktu SMA bisa dibilang terbelakang kan, jadi nggak banyak peminatnya segala macam. Nah cuman waktu itu ada sosok senior gitu ya, saya kelas 1 dia kelas 3, beliaulah yang mengajak gitu ya, ayo daripada kamu selalu sendiri di kelas gitu kan aku udah introvert banget kan, jadi saya berusaha untuk mencari tempat ternyaman untuk menyendiri gitu kan. Di masjid. Iya, tempat yang paling sepi di sekolah saya di masjid, gitu kan. Jadi saya pengen membawa introvert saya itu ke masjid. Nah, ketahuan lah saya sama senior itu, gitu kan. Itu bagus Kang. Kalau saya dulu nilap jam pelajaran, buat tidur di masjid. Itu jangan ditiru. Tapi nggak sampai sana sih Kang, alhamdulillah ya. Cuman kalau pada saat istirahat semua macam, saya mau introvert ke masjid pokoknya gitu ya. Tempat paling sepi di masjid lah pokoknya. Jadi bisa nyaman gitu kan. Gitu ya. Saat itulah senior saya itu ngajak gitu ya untuk aktif di beberapa kegiatan dan kelas 1 semester 2 nggak ada angin nggak ada hujan, dia yang mencoba untuk memilih saya menjadi tua di Rohis gitu ya, di prospek itu. Berarti ini. Iya Kang. Ya mungkin luar biasanya beliau ya. Nah, itu cara beliau. Nah, semenjak saat itulah karena keintrovertan saya gitu ya, karena saking sendirinya saya,
saya aktif di masjid ya gara-gara saya pengen menyendiri gitu kan, pengen menyendiri karena kebetulan waktu itu juga pengurus aktif Ikhwan saat itu ya, laki-laki saat itu cuman senior saya, satu senior saya sama saya sendiri, jadi cuma bertiga Ikhwannya. Jadi saya memanfaatkan peluang itu untuk bisa menyendiri gitu ya. Nggak Nah, apa-apa. tapi semenjak saat itu seiring berjalannya waktu, pada saat SMA pun naik kelas 2 ada pemilihan ketua OSIS juga ya, alhamdulillah qadarullah gitu ya, saya pun dipilih menjadi ketua OSIS juga gitu ya. Masya Allah. Ini diem-diem menyendiri ya. Jika bergerak menjadi ketua OSIS. Terus kan gimana? Kurang tahu juga gitu ya kenapa bisa gitu ya. Mungkin karena ini sih, karena tadi keinginan saya untuk bisa menghindar dari kegiatan-kegiatan teman-teman saya di luar gitu ya, ketika orang pada nanyain gitu ya, ayo makan gitu, kumpul ayo gitu makan, ayo main, sorry nggak bisa, saya ada rapat OSIS gitu ya. Iya. Ngeri. Terus yang menarik banget. Terus. Ya, jadi memanfaatkan sisi introvert saya untuk bisa itu ya, aktif di organisasi gitu. Nah, tapi sejak saya itulah mulai berubah gitu pada saat menjadi ketua OSIS, karena waktu awalnya saya niatnya untuk bisa menghindar gitu ya. Tapi ternyata yang namanya amanah ketika saya menjadi ketua nggak bisa dihindari gitu ya. Iya. Nah, sejak saat itulah diri saya terbentuk. Nah, pada saat masuk ke dunia kampus gitu, karena sudah saking nyamannya menyendiri di masjid, ya waktu itu kan alhamdulillah pada saat ke kampus ya nyari tempat pertama pun itu ke masjid. Nah, saat itulah juga saya aktif gitu ya, beberapa kali diajak untuk ikutan di kegiatan-kegiatan di sana. Dan kegiatan pertama yang saya ikuti di sana pun ternyata saya baru sadari itu mengajar juga kan, mengajar para peserta penerima beasiswa anak SMA di sana. Nah, OSISnya itu. Di kampus kan. Jadi, di kampus ini udah ke kampus, sorry. Okay. Jadi pada saat di kampus, saking saya nyamannya introvert gitu kan, menyendiri, cari tempatnya menyendiri, saya dapat masjid. Nah, di sana pun juga mulai ditawarin tuh kegiatan-kegiatan apa segala macam gitu kan. Nah, tanpa saya sadari ternyata emang kegiatan pertama saya di masjid waktu itu adalah menjadi seorang pengajar bagi para penerima beasiswa anak-anak SMA gitu ya. Nah, dari situ mulai aktif gitu kan di kegiatan-kegiatan. Nah, dari situlah mulai mendapatkan rasa syukur. Nah, dengan berbagai macam aktivitas organisasi di sana. Nah, pada saat saya memilih untuk melanjutkan kuliah di magister gitu ya di ITB, seperti yang saya bilang tadi kan di awal, saya tuh pengen fokus ke akademisi. Saya nggak pernah berpikir sama sekali untuk ikut organisasi gitu ya. Karena saya pikir udah capek. Kita bertiga tos gitu ya kan. Tos online. Ada pikiran sama sekali kan gitu ya, bisa aktif di organisasi gitu kan. Kenapa bisa ke Kamil? Nah, pada saat itu saya mulai berpikir ada suatu momen gitu kan yang membuat saya bersyukur banget mendapatkan suatu kesempatan bisa kuliah di magister gitu kan. Nah, pada saat saya berpikir gitu kan ketika saya diterima menjadi seorang mahasiswa magister dengan suatu jalan yang menurut saya itu tidak biasa gitu kan dibandingkan orang lain gitu kan. Diundang langsung sama dosen. Iya kan, jadi dosen Pak, saya didorong sama salah satu dosen di ITB untuk ikut magister, jadi dapat relasi lah kan gitu. Ibarat luar biasa sekali ini Kang. Atur. Ternyata. Nah, nanti mungkin ada cerita tersendirinya kenapa saya bisa kenalan ini sama dosen barokahnya itu. Rasa syukur gitu ya, karena kan kalau kita bersyukur Allah kan. Nah, itu kan, jadi karena rasa syukur itu saya berpikir kan. Kayaknya nih saya sombong banget gitu ya ketika Allah sudah memberikan jalan yang tidak biasa gitu kan, terus ada kesempatan untuk bisa memberikan balasan gitu ya kepada apa yang Allah berikan. Nah, disitu berpikir kenapa enggak gitu ya aktif di sebuah organisasi sebagai bentuk rasa syukur gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur saya bisa diterima sebagai magister student dengan jalur yang tidak biasa lah dibandingkan dengan mahasiswa lain gitu kan. Nah, di situ mulailah gitu kan aktif beberapa bulan kemudian gitu kan ada penawaran gitu ya beberapa
senior kita gitu kan. Sebut dong namanya, kayaknya ada di sini. Ada kayak orangnya di sini ya? Ada ya. Oh, ya nggak ada. Terus. Nah, jadi pertama mungkin ketua umum sebelumnya ya menanyakan gitu kan. Itu Bukan. Bang Nugra ya, Bang Rika, Bang Nugra, dia nanyain. Sorry, itu sebelum gabung Kamil atau ini waktu ditawarin sebagai ketua? Pada saat ditawari ketua kan. Oke. Kalau aktif di Kamilnya sendiri, sebenarnya saya dapat info dari ini sih kan, dari Instagram sebenarnya. Dari Instagram, dari cari gitu kan, organisasi apa, dan memang beberapa senior di kampus S1 dulu sudah sering membicarakan Kamil. Jadi udah dapat inilah gambaran ternyata di ITB itu ada LDK yang namanya Kamil gitu kan. Kamil ya. Organisasi yang namanya Kamil. Nah, barulah saya cari tahu sendiri kan di Instagram apa itu Kamil segala macam gitu kan. Nah, aktiflah saya di Kamil. Nah, setelah beberapa bulan setelah saya aktif di Kamil gitu kan, mungkin sekitar 1 semester gitu ya. Nah, Bang Nugra gitu ya, senior kita, dia nawarin gitu kan, ini apa, daftar nggak gitu kan menjadi ketua umum. Nah, waktu itu saya tolak mentah-mentah gitu, nggak kayaknya Bang gitu kan, nggak kayaknya. Kenapa ditolak? Iya kan? Kenapa? Karena dia terlalu tawadu mungkin. Iya, kita kan khawatir kan, kita terlalu soleh dia. Khawatir gitu kan, soalnya kan akademisi gitu ya. Oke. Dengan sendiri mungkin dengan menjadi seorang ketua, kalau aktif organisasinya mungkin bisa gitu ya. Bisa kita masih bisa atur gitu. Ketua menjadi ketua kan bebannya luar biasa. Makanya saya berpikir untuk menolak itu pada saat itu. Cuma seiring waktu gitu kan. Nah, ada lagi satu senior yang nanyain gitu kan. Karena Bang Niko. Bang Niko. Kepala Departemen Eksternal gitu ya. Dari situlah dia Kang Patul eksternal berarti dulunya. Saya akpro kan dulu. Cuman waktu itu saya sempat ini kan ikut menjadi MC di Kamil Mengajar. Nah, itu saya banyak ngobrol sama beliau gitu kan. Nah, dari situlah Bang Niko menyebut satu kalimat yang membuat saya mengingat alasan saya kemarin aktif di organisasi. Nah, dia bilang gini di chat gitu kan. Kapan lagi tur? Ini waktunya cuma 1 tahun gitu kan. Intinya adalah beliau mengingatkan kembali gitu. Ini mungkin sebuah jalan sebagai bentuk rasa syukur gitu ya, rasa syukur kamu bisa dijadikan sosok bisa diberikan jalan gitu ya untuk melanjutkan studi yang dimana nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, dari situ pun saya dengan berbagai macam cara istikharah apa segala macam, ya udahlah saya juga konsultasi dengan sosok guru saya gitu kan. Saya bilang, dia bilang intinya niat kamu tuh gitu. Kamu ketika mengambil amanah apapun itu gitu ya, peran apapun itu, intinya niatnya apa gitu. Nah, dari situlah saya berpikir ya udahlah, kalau ya udah gitu kan, mungkin inilah salah satu bentuk kembali lagi gitu ya, salah satu bentuk bisa saya memberikan rasa syukur saya gitu atas apa-apa yang sudah saya dapatkan hingga saat ini. Dan mungkin inilah juga yang menjadi bentuk gitu ya, sehingga saya bisa mempertahankan, dalam artian kalau kita bersyukur gitu kan, bukan menjadi sebuah beban, ya enggak sih? Ya, betul. Nah, mungkin dari situlah saya merasa ya jalani aja gitu. Setiap amanah-amanah yang sudah diberikan. Ya, dan gini, kita juga dapat, kalau dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan, barang siapa bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku. Nah, dari situ juga saya merasa gitu kan, wah, kayaknya nih kalau saya menerima tawaran ini gitu ya, amanah ini dengan alasan syukur, harapannya ya Allah menambahkan nikmatnya yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah pada saat itu gitu ya, beberapa waktu setelah itu ada tawaran menjadi seorang asisten riset gitu kan. Nah, dalam artian sekali. Ini bener nih berarti nih. Bener janji Allah gitu ya. Iya, itu bersyukur nikmat akan ditambah. Nah, ya itu sebuah
hal yang masih saya syukuri sampai saat inilah. Nah, alhamdulillah dengan mendapatkan tawaran menjadi sosok asisten riset itu ya, segala kekurangan yang kemarin saya resahkan gitu ya, alhamdulillah bisa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mungkin Kang Sultan, Kang Fenan juga merasakan gitu ya. Ya jangan mengambil amanah itu menjadi sebuah beban gitu ya. Jangan mengambil peran itu dimanapun itu ya, entah itu beban kita, peran kita sebagai mahasiswa gitu ya, peran kita sebagai mahasiswa tingkat akhir, sebagai peneliti nantinya, ataupun nanti sebagai pekerja ataupun sebagai pengajar, jangan jadikan sebagai beban gitu ya. Nah jadi dan kembali seperti yang saya bilang tadi, karena saya senang menghabiskan waktu dengan kegiatan seperti ini dalam waktu yang lama gitu ya, jadi ya betul, saya nggak merasa ini sebagai sebuah beban gitu ya. Kembali lagi ya, ini sebagai bentuk rasa syukur saya. Makanya saya bersyukur banget gitu ya, ketemu Kang Sultan, Kang Fenan, sama tim-tim yang luar biasa nih di Kamil gitu ya, keluarga-keluarga luar biasa yang saling support, saling memberikan nasihat satu sama lain. Nah, itu juga yang menjadi beban ini terasa lebih ringan. Masya Allah. Tapi ini juga ya Kang. Halo, cek. Hai. Ini Kang Fenan menarik banget gitu, maksudnya sesuatu hal yang tidak dapat disangka-sangka, yang awalnya cenderung introvert gitu ya, cenderung penyendiri, terus kemudian aktif di organisasi, seiring berjalannya waktu terus meningkat dan itu lingkungan, terus kemudian pengalaman dan lain sebagainya membentuk Kang Fatur yang saat ini gitu ya. Dan yang poin yang menarik yang saya dapat itu adalah ini Kang Fenan, waktu beliau bilang syukur gitu ya, menjadikan alasan untuk beliau ya menjadi orang yang bermanfaat itu karena sebagai bentuk rasa syukur gitu ya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, Kang Fatur itu diberikan terus-menerus sebuah amanah yang kebetulan alhamdulillah disukai oleh Kang Fatur sendiri kan ya. Janji Allah itu ternyata terbukti luar biasa. Saya sebetulnya gimana Kang Fenan? Saya harus banyak belajar. Sama-sama belajar Kang Fenan. Kalau di sini kita buka Telegram Kang. Kalau saya bersama Fatur. Kalau Kang Fatur itu apa ya? Dia mungkin ahli syukur gitu. Kalau saya mungkin harus makom tobat dulu kali ya. Kalau makom tobat mah harus selalu ada Kang. Setelah tobat gitu ya, tobat yang benar-benar tobat karena pernah apa gitu ya, baru mungkin Allah memberikan jalan ya. Ya. Tapi ini nggak sih Kang Fatur, yang patut disyukuri adalah bukan apa yang Kang Fatur dapat terus-menerus gitu ya, tapi yang disyukuri adalah kemampuan Kang Fatur untuk peka bahwa apa yang Kang Fatur dapat itu merupakan bentuk karunia dari Allah gitu. Paham nggak Kang maksudnya? Iya kan. Barokahnya yang namanya. Jadi yang perlu disyukuri adalah saat Kang Fatur bisa peka gitu, notice atau merasakan bahwa apapun yang Kang Fatur dapat itu merupakan yang terbaik dan bentuk kasih sayang Allah gitu yang terus bertambah gitu kepada Kang Fatur. Ya benar kan. Mungkin pola pikir itu terbentuk kayak gini kan. Dulu gitu ya, dulu banget waktu mau memilih lanjut studi dari SMA ke S1 kan. Pola pikir itu terbentuk mungkin yang saya dapat ketika ikut SBMPTN gitu kan. Kalau SNPTN ikut tapi nggak lulus, ya itu mungkin kita tahu lah ya. Dan mungkin Kang Fenan tahu nih kenapa rata-rata alasan orang-orang masuk Telkom University karena dia nggak lulus seleksi PTN gitu ya. Gitu kan. Nah, ya Telkom selalu terbuka pintunya. Untuk pilihan terakhir. Tapi titik temunya pola pikir itu ini kan. Ya tadi saya merasa sosok saya dulu itu sebagai introvert gitu ya. Sosok saya sebagai introvert dulunya. Saya nggak pernah menyangka gitu ya bisa menjadi sosok yang seperti saat ini gitu. Dalam artian bisa ketemu dengan orang-orang yang memberikan nasihat, gitu, ketemu dengan orang-orang yang memberikan reminder gitu ya. Dan pada saat saya mau lanjut studi ke S1, waktu ikut SBMPTN saya itu lulus kan di Universitas Brawijaya, gitu kan, di agroekoteknologi.
Wow. Nah, cuman pada saat itu orang tua melihat kayak semacam kecewa dengan hasil pencapaian saya di situ. Nah, pada saat itu saya benar-benar merasa, wah ini apa yang saya sudah usahakan sia-sia gitu kan. Nah, tapi ternyata atas saran orang tua yang mendaftarkan saya di Telkom University gitu kan, memilih untuk saya datang di Telkom University membuat saya sadar, oh ternyata gitu ya, ketika saya bandingkan, ketika saya mungkin waktu itu lanjutnya di Universitas Brawijaya dengan saya lanjut di Telkom University, maka saya tidak akan mendapatkan lingkungan yang ada seperti saat ini. Nah, mungkin pola pikir itu yang saya dapatkan saat ini. Ya, saya bersyukur bahwasanya ada pilihan gitu ya, yang mungkin sesuatu itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan pilihan kita, ternyata itulah pilihan yang terbaik. Nah, dan saya mendapatkan perbandingan itu pada saat itu gitu kan. Nah, itulah mungkin yang membentuk pola pikir saya kan, Kang Fenan. Oh, ternyata memang apa-apa yang kita dapatkan gitu ya, itu sebenarnya bukan atas secara sejatinya bukan atas pilihan kita, bukan karena usaha kita, tapi itu tuh memang menjadi kodrat yang Allah berikan kepada kita gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan ya memang sesuai dengan kehendak Allah gitu ya, dalam artian tentunya memang tidak buta gitu ya, tidak menutup kemungkinan atas ikhtiar kita, enggak ya, tapi memang Ya. Sejatinya apa-apa yang kita dapatkan itu ya itulah yang Allah berikan yang terbaik. Nah, mungkin dari situlah pola pikirnya Kang. Nah, dari situ mungkin dari situlah berkembang, oh ya udah apapun yang saya dapatkan udah syukuri aja gitu. Ya, itulah mungkin sedikit yang membentuk pola pikir itu Kang. Ya. Emang di Telkom lingkungannya bagus ya. Iya, betul Kang. Saya akui membentuk jati diri itu luar biasa. Ya benar itu, saya setuju Kang. Karena kalau kata Buya Syakur ya, yang dari Cirebon itu kan, memang kita harus selalu ikhtiar ya. Karena kan orang itu ada yang di makom asbab dan ada di makom tajrid ya, kalau tidak salah. Nah, ketika dia masih berada di makom asbab, maka dia harus selalu berikhtiar gitu. Dia akan mendapatkan rezeki, akan mendapat sesuatu berdasarkan hasil ikhtiarnya. Berbeda dengan orang yang berada di makom tajrid gitu ya. Dia nggak usah ikhtiar pun dapat dia. Biasanya kayak gitu kan para waliullah. Gitu. Tapi memang umumnya orang itu ya harus berikhtiar dulu, nanti Allah akan memberikan yang terbaik atas pilihan Allah. Gitu. Oke. Sepakat kan. Apalagi lanjut sekarang, ya Kang ya. Apalagi sekarang ada di TB. Wah, ini luar biasa kan. Ketemu teman-teman yang luar biasa lagi di TB ini. Nah, jadi ya syukurlah itu ya atas apa yang didapat saat ini. Ya harus bersyukur, saya harus belajar bersyukur. Oke, Kang Sultan kayaknya kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Ini Jadi sebagai gini, ini juga sih kan, sebagai sekalian kita nanti setelah ini kita bridging ke arah penutup. Nah, ini sebagai salah satu pertanyaan yang cukup inti lah dari podcast ini. Gimana Kang? Jadi deg-degan nih. Enggak. Jadi gini Kang. Jadi podcast kita pertama itu kan setelah tujuannya adalah mengundang ketuanya, dan kita pengen tanya-tanya gitu Kang tentang apa sih sebenarnya Kamil itu gitu. Apa sih Kamil pasca sarjana gitu, dan di Kamil gitu ya mahasiswa itu dapat aja gitu, apakah cuma dapat webinar doang gitu atau dapat apa. Nah, dan kenapa gitu, kenapa kita harus gabung Kamil gitu? Kenapa nggak lainnya, kenapa kita nggak gabung partai gitu. Tapi harus gabung Kamil ya, ini intermezzo aja ya. Ya mungkin bisa ditambahi oleh Kang Fatur gitu ya. Oke, ini Kang, kita sebagai mahasiswa Kang ya, mungkin saya menjadikan diri saya sedikit relevan dengan kondisi teman-teman yang lain gitu ya. Nah, dengan
adanya kita gitu ya, dengan adanya kita di lingkungan akademisi gitu ya, dengan berbagai banyak kesibukan gitu kan, kesibukan yang menuntut kita untuk fokus dengan kegiatan akademisi kita, dengan kegiatan penelitian kita misalkan ataupun pekerjaan kita, maka kita perlu satu lingkungan gitu ya, satu lingkungan yang kembali mengingatkan kita terhadap apa-apa yang menjadi kodrat kita gitu, sebagai manusia gitu ya. Nah, kenapa lingkungan ini penting? Karena kalau kita melihat gitu ya, bahwasanya lingkungan itulah lebih dari 50% gitu ya, lingkungan itu yang akan mempengaruhi pola pikir kita gitu ya, aktivitas kita dan juga keputusan kita. Nah, makanya dengan bergabung di Kamil Pascasarjana ITB ini gitu ya, kita bisa mendapatkan lingkungan itu, lingkungan yang memberikan kita peringatan gitu ya, nasihat satu sama lain gitu, yang mengingatkan kita terhadap hal-hal kebaikan gitu ya, memberikan kita support secara mental ataupun secara raga gitu ya. Nah, tentunya dengan berbagai macam program. Jadi insya Allah dengan bergabungnya kita di Kamil Pascasarjana ITB ini, kita bisa mengenal orang-orang yang lebih banyak, lebih variasi, dan bisa memiliki orang-orang yang tadi mengingatkan kita dengan kebaikan. Terus kalau untuk program-programnya ya saya pikir sangat banyak nih. Ini salah satunya kan podcast ini nih. Nah, itu kan. Tapi yang paling unggulannya apa sih Kang Fatur yang kira-kira bisa ngedukung banget nih antara akademik sama organisasi gitu? Program apa tuh Kang unggulannya di Kamil? Oke, kalau Kamil sendiri kan sebenarnya mainnya ketiga segmen ya, Kang Sultan, Kang Fenan. Akademisi, ruhia gitu ya, spiritual, dengan riadoh gitu ya, peringatan. Nah, jadi teman-teman bisa menggali gitu ya, mengembangkan nilai akademis teman-teman dengan melalui program misalkan SIP gitu ya, Adiwidya. Nah, kemudian kalau untuk nilai spiritual teman-teman bisa ikut Kamil Quran Kelas ataupun APS gitu ya, akademik profesi dan spiritual, dan kalau riadoh teman-teman bisa ikut di kegiatan-kegiatan misalkan futsal, badminton. Nah, itu kita juga ada. Jadi insya Allah lah segala kebutuhan teman-teman sebagai mahasiswa Pascasarjana ITB itu insya Allah bisa didapatkan di Kamil Pascasarjana ITB. Tentunya itu semua yang membuat kita lebih dekat kepada kebaikan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Kang Sultan. Menarik banget sih Kang Fenan. Jadi ya kita udah banyak banget sih Kang Fatur hari ini hasil diskusinya, mulai dari mulai dari awal Kang Fatur itu berasal dari mana, terus kemudian background pendidikannya, bagaimana Kang Fatur bisa kepikiran S2, sampai ke kehidupan organisasi yang sebetulnya menurut saya yang paling menarik di bagian itu sih, di mana tadi saat alasan dalam memilih organisasi itu seperti apa, dan tadi barusan juga udah dijelasin terkait Kamil secara umum gitu ya, aktivitas apa aja yang kiranya bisa ngedukung mahasiswa pascasarjana untuk tetap aktif di akademik dan juga aktif di organisasi gitu. Tapi Kang Fatur, sepertinya kita perlu cukupkan Kang Fatur. Hari ini sudah cukup padat sekali nih. Bisa dong kita. Si Aduh. podcastnya. Sebenarnya menarik banget ya, masih banyak yang bisa digali. Cuman kendala durasi gitu ya, dan masalah teknis. Ini Kang Fatur, kita juga mohon doa restu gitu ya sebelumnya dari Kang Fatur sebagai ketua dalam hal ini, dalam menjalankan podcast. Insya Allah kita akan tiap bulan ada satu podcast gitu ya sampai bulan November. Semoga lancar dan yang paling penting berkah. Kami mohon doa restunya Kang dari tim media kepada Kang Fatur selaku ketua Kamil itu sendiri. Dan mungkin sesi selanjutnya penyerahan ini ya Kang, sertifikat ya atau itu tidak perlu lah Kang. Oke, nanti serahkan secara personal, dan juga Kang Fatur ada sedikit sesuatu yang akan kita berikan. Oh iya. Masya Allah. Nanti ada bingkisan lah. Rezeki lah.
Kang Fatur, semoga apa yang kita sharing hari ini berkah. Dan tapi sebelum ke arah penutupan, saya ingin dengar sih Kang closing statement dari Kang Fatur untuk apa ya, bagi mahasiswa khususnya pasca sarjana yang ingin aktif di organisasi, itu closing statement dari Kang Fatur seperti apa? Khususnya anak-anak ITB nih Kang, biar pada ikut Kamil ini. Baik, buat teman-teman mahasiswa ITB gitu ya, baik itu pasca sarjana ataupun mahasiswa secara umum, apapun pencapaian kita gitu ya, sejatinya akal kita itu gitu ya adalah pemberian gitu ya, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi hal-hal yang kita capai dari akal kita itu, entah itu prestasi di bidang akademik, kelancaran dalam penelitian, gitu ya, itu sejatinya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sejatinya kita sebagai sosok, sebagai penerima nikmat itu, ya kita coba mensyukuri, gitu ya, mensyukuri apa yang kita punya. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Mungkin kalau dari saya, setiap ada peluang kebaikan dimanapun itu ya kita coba ambil peluang kebaikan itu, karena kita nggak tahu peluang kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surga. Jadi kita coba lakukan kebaikan itu apapun itu dimanapun itu. Salah satunya ikut kami ya kita. Masya Allah. Sekian. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Closingnya sangat ini ya, sangat tegas sekali gitu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Kang gitu ya. Masya Allah ini lancar dan juga berkah buat Kang Fenan sama Kang Sultan nih. Semoga Allah lancarkan rezekinya, lancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga buat Kang Fatur juga dan audiens juga ya, baik yang menonton secara live maupun nanti yang lewat siarannya di YouTube. Mungkin itu aja Kang dari kami. Sebelumnya saya mewakili tim podcast mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kang Fatur untuk menjadi narasumber, dan kami mohon maaf kepada Kang Fatur dan para audiens atas segala kendala teknis yang tadi terjadi. Kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup dengan doa atau tidak usah ya? Boleh. Boleh Kang. Alhamdulillah aja Kang. Dengan hamdalah. Alhamdulillah. Podcast yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah. Oke. Mungkin Kang Sultan bisa doa penutup majelis atau gimana? Baik, boleh. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Baik. Hatur nuhun semuanya, Kang Fatur, Kang Fenan, Teh Winan, staf keluarga-keluarga podcast dan juga keluarga Kamil yang telah hadir. Punten tidak bisa menjawab pertanyaannya, tapi semoga nanti di podcast berikutnya pertanyaannya bisa ternotis. Kita tutup, Kang Fatur dan teman-teman yang lain, Kang Fenan. Saya izin live juga ya. Terima kasih. Saya izin live. Semoga bermanfaat ilmunya. Nanti kita kabari saat podcastnya sudah bisa rilis di YouTube. Amin. Mohon doanya semuanya. Baik. Assalamualaikum. Dadah Kang Fatur.